lingkungan siaran radio, seorang penyiar harus memiliki keterampilan, yaitu seperti teknik vokal, air personality, dan visualization. Jadi kita bahas yang pertama itu teknik vokal. Teknik vokal dalam siaran radio harus ada intonasi, artikulasi, dan aksentuasinya yang jelas. Jadi ketika kamu siaran, apa yang kamu ngobrol, apa yang kamu katakan itu benar-benar tersampaikan. Jadi pendengar bisa langsung nangkap apa yang kamu katakan. Namun jadi seorang penyiar juga harus menguasai beberapa seperti natural voice, suara tidak dibuat-buat, jadi kayak kamu ngobrol biasa gitu. Terus yang kedua ceria, suara penyiar harus ceria, riang, gembira. Ini soal kelincahan dalam berbicara sehingga dinamis dan penuh semangat. Terus yang selanjutnya konsentrasi, seorang penyiar juga harus konsentrasi, jadi tidak ngaco saat siaran. Terus yang terakhir itu jeda, seorang penyiar harus saat menyiarkan juga harus ada jeda, yaitu beberapa detik. Jadi selanjutnya air personality, syarat utama menjadi penyiar radio bukan hanya suara yang bagus saja, tetapi air personality juga harus ada, karena bagaimana penyiar terkesan ramah, ceria, dan menyenangkan untuk didengar. Air personality penyiar bukan berarti kepribadian asli dari penyiar, bisa saja berbeda saat penyiar di udara maupun kesehariannya. Nah, bagaimana cara menentukan air personality atau cara menciptakan air personality? Yang satu, mengenal diri Anda, baik kelebihan maupun kekurangan. Anda bisa merasa nyaman saat on mic dengan gaya bagaimana. Terus yang kedua itu ATM, amati, tirukan, dan mencoba. Nah, misalnya Anda punya penyiar radio itu seperti Desta. Nah, kamu amati cara dia membawa acara. Terus kamu tulis kelebihan dan kekurangan. Tetapi ingat, be yourself, Anda tetaplah Anda. Terus yang ketiga, latihan berbicara di depan cermin. Bagaimana ekspresi wajah ikut berbicara. Hal ini dapat kamu lakukan berulang kali ketika kamu belum percaya diri. Nah, ini pernah saya coba, saya latihan berbicara depan cermin ketika pertama kalinya saya siaran radio di kampus. Nah, terus yang ketiga itu visualization. Itu kayak memberi arti, kayak seorang penyiar memberi arti pada kata yang mengandung gagasan menjadi gambaran secara individu. Nah, jika kamu adalah orang yang diminta untuk membuat video singkat, terus kamu diminta untuk mempresentasikan sebelum memproduksi video. Nah, langkah pertama itu tentukan topik presentasi. Langkah pertama menentukan topik. Penilaian topik yang tepat dapat mempengaruhi pada respon audiens pada saat presentasi. Terus yang kedua, buatlah storyboard untuk syuting. Setelah menentukan topik, maka langkah selanjutnya membuat rancangan gambar. Rancangan gambar ini disebut sebagai storyboard. Untuk urutan cerita dibuat demikian rupa agar membentuk alur yang rapi dari awal hingga akhir. Jadi gambar video tersebut harus dimengerti audiens. Storyboard juga memudahkan kamu dalam melakukan proses produksi nantinya. Oke, yang ketiga itu membuat skrip untuk syuting. Skrip untuk membuat video sangatlah penting, sekalipun video yang kamu sajikan adalah video bisu. Alangkah baiknya kamu juga menempati subtitle untuk memperjelas dialog. Jadi sebuah skrip itu sangat membantu dalam proses pembuatan produksi video. Dan yang keempat itu proses syuting dan editing. Selanjutnya proses syuting dan editing. Proses pengambilan gambar ini dibutuhkan keahlian khusus. Kamera person harus mengetahui bagaimana mengambil angle yang bagus. Kamera dibutuhkan script dan storyboard untuk membantu kamera person dalam mengambil gambar. Dengan begitu proses syuting lebih cepat dan tertata rapi. Adapun selanjutnya proses mengedit video agar menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Nah, seorang editor bertugas mengumpulkan dan menyatukan shoot video yang diambil tadi, kemudian dialog dengan menambahkan sebagai suara atau musik dan komponen lainnya seperti efek, teks, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu final checking. Langkah terakhir itu melakukan pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan video sebelum ditayang di hadapan audiens, dan kamu harus periksa secara berulang kali dan teliti. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan
produksi sebuah program acara TV secara umum. Nah, itu terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama, praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Yang pertama itu kita bahas adalah praproduksi, merupakan tahap perencanaan dalam persiapan dari sebuah produksi. Tahap ini meliputi ide gagasan, pembuatan naskah, perencanaan teknis, pengadaan casting, dan menentukan artis, dan lain-lain. Nah, yang kedua tuh produksi. Setelah perencanaan dan persiapan matang, maka pelaksanaan produksi dimulai dari pengarahan acara, memimpin jalan produksi, bekerja sama dengan kru dan artis yang terlibat. Masing-masing kru melaksanakan tugasnya seperti yang telah dilakukan sebelumnya dan sesuai dengan rundown yang ada. Terus apabila program live show, maka semua shoot oleh bagian pencatatan yang menyertai tim kode, isi adegan dan tanda bagus atau tidak. Catatan ini nantinya akan berguna saat proses editing. Biasanya hasil syuting dikontrol setiap akhir syuting hari itu juga untuk melihat apakah hasil pengambilan gambar itu bagus atau tidak. Apabila tidak, maka adegan itu perlu diulang dengan pengambilan gambar kembali. Nah, pada bagian yang terakhir, pasca produksi merupakan tahap terakhir dari sebuah produksi program acara televisi. Setelah produksi lapangan, maka materi masuk dalam post editing. Tahap ini meliputi editing, yaitu editing offline dan online, terus mixing, preview, dan transmisi. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai seputar siaran. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Di sini saya masih